Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, sakit-sakitan, dan lumpuh. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkan. Namun, bagaimana caranya? Uwais bergumam, "Jarak Yaman ke Mekah jauh. Lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh?" Uwais berniat menggendong sang ibu untuk pergi haji ke Mekah, oleh karena itu tubuhnya harus kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. "Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais mantap. Uwais terus menggendong ibunya. Keajaiban muncul. Setelah pulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. "Pergilah anakku, temui Rasulullah, dan segera engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah ya Ummul Mukminin," ujar Uwais kepada Aisyah. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya, apakah ada seseorang yang mencarinya? "Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu. Tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah. "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya," ujar Rasulullah kepada para sahabat suatu hari. Aisyah dan dua sahabat Rasulullah, Ali dan Umar, tertegun mendengarnya. "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi," sabda Rasulullah kepada Umar dan Ali. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Begitu juga Rasulullah mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berpuluh tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimakamkan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang, mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski dia tidak dikenal di bumi. Itulah sepenggal kisah Uwais. Semoga kita dapat memetik hikmahnya.